Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul analisis risiko bisnis pertanian. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Aryani sebagai moderator, dan di sini ada dua teman saya. Ada Laude Lamatrantu sebagai pemateri 1 dan ada Rita sebagai pemateri 2. Baiklah, sebelum masuk ke presentasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kendaraan bisnis dan risiko bisnis. Jadi, kendaraan bisnis adalah salah satu aset penting dalam menjalankan bisnis, sehingga ketersediaannya perlu dipertimbangkan, apalagi bagi perusahaan dengan mobilitas tinggi. Sedangkan risiko bisnis adalah sebagai kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dalam suatu bisnis atau usaha. Contohnya terjadi kebakaran, kecurian, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian dari perencanaan. Yang pertama, kami menyiapkan seputar risiko bisnis. Kedua, menyiapkan alat-alat untuk wawancara. Ketiga, membuat janji dengan pelaku bisnis yang akan diwawancarai. Selanjutnya, kami masuk cara analisis data. Yang pertama, mensurvei lokasi. Kedua, melakukan interaksi dengan responden. Ketiga, mengumpulkan hasil yang didapatkan saat wawancara. Selanjutnya, data-data yang dikumpulkan. Kejadian risiko yang dialami oleh responden. Sumber risiko baik internal dan eksternal. Frekuensi kejadian risiko. Dampak risiko, kualitas dan kualitatif. Upaya pengelolaan risiko yang dilakukan oleh responden, baik itu sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi. Baik, terima kasih. Nah, masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Pada kesempatan yang lalu, saya bersama dua rekan saya telah mengunjungi salah satu bisnis pertanian yang ada di Kendari ini, cocoknya di Jalan 100.000, Lorong, Malaysia. Salah satu produk yang berhasil mereka olah adalah Bagor Tunggala atau bawang goreng Tunggala. Sebelumnya, bawang goreng Tunggala ini diolah oleh KWT Matahari atau Kelompok Wanita Tani Matahari yang diketuai oleh Ibu Heri Istawati. Ibu Heri Istawati pada saat kemarin kami sedang wawancara memberikan kami per pieces per orang, yaitu Bagor Tunggala ini, dan di sini bisa dilihat jelas bahwa sudah ada halal dan sudah BPOM ya. Kemudian bawang goreng Tunggala juga sudah berhasil diekspor ke luar negeri, salah satunya adalah Belgia. Bawang goreng Tunggala dalam satu kali produksi itu memakai 30 kg bawang mentah yang diolah menjadi bawang goreng itu, dan hasilnya nanti adalah 150 pieces. Nah, terkait dengan risiko, ada beberapa risiko yang dialami oleh Ibu Heristawati bersama rekan-rekannya. Nah, risiko yang dialami KWT Matahari adalah pada saat pembelian bahan baku. Kejadian risikonya itu bawang mentah mengalami kenaikan harga menjadi 80.000 per kilogram sebab bencana alam yang terjadi di lokasi pemesanan. KWT Matahari biasa memesan bawang mentah di lokasi tersebut, yaitu tepatnya di Konawe. Pada tahun 2020 telah terjadi bencana alam, yaitu tanah longsor dan banjir. Hal ini mengakibatkan kerusakan yang berdampak pada naiknya harga pangan pada saat itu. Selama 4 bulan, KWT Matahari menunda untuk memproduksi Bagor Tunggala. Nah, sumber risikonya itu ada internal, yaitu kurangnya dana, sedangkan eksternal yaitu longsor dan banjir. Frekuensi kejadian itu terjadi satu kali pada tahun 2020. Dampak risikonya, kualitas bawang mentah menjadi rusak, sedangkan kuantitatifnya yaitu sebesar 40 juta kerugian. Upaya pengelolaan responden yaitu yang pertama, pada saat sebelum terjadi menyetok bawang merah. Pada saat terjadi mereka menghentikan produksi, setelah terjadi mereka kembali memproduksi. Terkait dengan risiko tentang pembelian bahan baku ini, kami memiliki saran bahwa pada saat terjadi itu sebaiknya jangan menghentikan produksi, tetapi mencari tempat pemesanan bawang yang lain saja, atau mungkin bisa memproduksi setengahnya dari kebiasaan memproduksi dari 30 kg, mungkin bisa saja memproduksi 15 kg bawang. Dengan begitu
proses penjualan Bagor tetap berjalan lancar. Terkait dengan pembelian bahan penunjang, Ibu Heru tidak mengalami resiko. Namun pada proses produksi, kejadian resikonya itu bawang gorengnya lembab. Sumber resikonya adalah salah saat memproduksi. Frekuensi kejadiannya itu 2 kali pada tahun 2018. Dampak resiko, kualitasnya bagornya lembek dan tidak kriuk. Kuantitatifnya sebesar 15.000 per pieces, artinya harganya turun. Upaya yang dilakukan responden yaitu sebelum terjadi harusnya lebih memperhatikan lagi takaran tiap bahan yang akan digunakan. Namun pada saat terjadinya resiko sebaiknya mengganti atau menukar wadah yang lembab ke tempat yang tidak lembab. Nah, setelah terjadinya resiko sebaiknya tetap memperhatikan tiap takaran yang ada. Dalam pengemasan, kejadian risikonya yaitu timbangannya rusak ketika Bagor akan dikemas. Sumber risikonya yaitu eksternal, timbangannya rusak. Frekuensi kejadian risikonya itu 1 kali pada tahun 2023. Dampak risiko yaitu ada pada kuantitatif, bisa jadi per pieces, bisa kurang, bisa lebih dari 100 gram. Upaya pengelolaan risiko sebelum terjadi yaitu periksa timbangan. Pada saat terjadi, tetap memasukkan dalam kemasan dengan menggunakan isting. Setelah terjadi, membeli timbangan baru. Itulah upaya pengelolaan risiko yang dilakukan oleh responden. Dan pada pemasaran, kejadian risiko yaitu Bagor Tunggala lama lakunya ketika dititip ke toko-toko. Sumber risikonya yaitu eksternal, sepi peminat dan masih banyak yang belum tahu. Frekuensi kejadian risiko yaitu 2-5 kali dalam tahun 2017. Dampak risiko, pemasukan keuangan akan lambat. Upaya pengelolaan risiko sebelum terjadi melakukan promosi. Pada saat terjadi, mengambilnya dan menyimpannya dalam kulkas. Hal ini dapat membuat Bagor bertahan selama 1 tahun. Dan setelah terjadi, mereka melakukan promosi secara via online.